Nah, yang ketiga yaitu metode sekan atau tali busur. Nah, metode ini adalah metode perbaikan dari metode Regula-Falsi maupun Newton-Raphson yang mengatasi sulitnya mencari F aksen X yang digunakan untuk Newton-Raphson. Nah, di mana langkah-langkah pada metode ini, yang pertama kita misal nilai awal x0 dan x1-nya. Yang kedua kita menentukan nilai fx0 dan fx1-nya. Lalu kita tentukan nilai x2 dengan rumus yang diperoleh ini, di mana fxi sama dengan fxi dikurang fxi kurang 1 per xi kurang xi kurang 1. Lalu kita tentukan nilai fx selanjutnya. Misal rumusnya kita cari x1-nya, maka kita tentukan nilai fx1-nya. Lanjut kita hitung x3-nya dengan rumus x3 sama seperti sebelumnya. Nah, hal ini kita lakukan sampai seterusnya, dan iterasi ini akan berhenti jika panjang selang ini mutlak x2, misal mutlak x2 dikurang x1 ini lebih kecil dari epsilon. Nah, metode ini menggunakan rumus yang sama dengan Regula-Falsi, hanya saja pada metode Regula-Falsi tadi kita sudah menetapkan selangnya, yaitu misal selang A, B, di mana akan ada akar yang diapit pada selang tersebut. Nah, sedangkan metode sekan ini di mana nilai awalnya tadi x0 dan x1 masih berupa tebakan kita, belum jadi hasilnya, jadi belum tentu akan menemukan akar persamaan yang kita maksud. Nah, tujuannya metode ini yaitu menyelesaikan masalah yang terdapat pada metode Newton-Raphson yang terkadang sulit dengan mendapatkan turunan pertama yaitu f aksen x dan fungsinya yaitu menaksir akar yang menggunakan diferensi daripada turunan untuk memperkirakan kemiringan atau slope-nya. Nah, ini adalah algoritma metode sekan atau langkah-langkahnya, sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kita definisikan fungsi fx, lalu definisikan toleransi errornya dan iterasi maksimumnya. Lalu kita masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar, yaitu xi kurang 1 kali x0 dan xi kali x1. Nah, sebaliknya kita gunakan metode tabel atau grafis yang menjamin titik pendekatannya, yaitu titik pendekatan yang konvergensi pada akar persamaan yang diharapkan. Nah, kita hitung fxi kurang 1 ini, fx0 dan fxi dengan fx1. Nah, lanjut untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau mutlak f xi plus 1, di mana xi plus 1 kita menggunakan rumus xi plus 1 sama dengan xi dikurang fxi kali xi kurang xi kurang 1 per fxi kurang fxi plus 1. Nah, iterasi ini berhenti jika panjang selang baru lebih mutlak xi plus 1 kurang xi ini lebih kecil dari epsilon, maka akar persamaan adalah nilai x yang terakhir. Nah, ini adalah algoritma metode sekan dalam aplikasi MATLAB. Nah, lanjut untuk memperjelas, di mana kita masuk ke contoh soal. Tentukan salah satu akar dari 4x pangkat 3 kurang 15 x kuadrat tambah 17 x kurang 6 sama dengan 0. Kita menggunakan metode sekan sampai iterasi ke-9, di mana kita ketahui x0-nya sama dengan -1 dan x1-nya sama dengan 3. Nah, pertama pada iterasi pertama kita ambil tadi x0-nya sama dengan -1 dan x1-nya sama dengan 3. Nah, untuk x0-nya, fx0-nya kita masukkan ke dalam rumus persamaan yang diketahui tadi, maka kita peroleh nilai f -1-nya sama dengan -42 dan f3-nya yaitu
kita peroleh nilainya 18. Nah, dengan menggunakan rumus metode sekan tadi, kita masukkan nilai-nilainya di mana X2 sama dengan 1,8. Nah, lanjut untuk iterasi yang kedua, kita ambil lagi X1-nya yaitu 3 dan X2-nya tadi kita peroleh 1,8. Nah, kita masukkan fungsinya F1,8, maka kita peroleh minus 0,672. Lanjut kita cari X3-nya dengan menggunakan metode sekan, maka kita peroleh nilainya 1,84319. Dan lanjut iterasi yang ketiga, kita ambil lagi X2 sama dengan 1,8 dan X3-nya itu sama dengan 1,84319. Nah, untuk F1,84319 itu kita dapat nilainya min 0,57817. Dengan X4-nya yaitu kita peroleh dengan nilai 2,10932. Nah, lanjut ke iterasi keempat, di mana kita cari X3, kita dapat X3 sama dengan 1,84319 dan X4-nya sama dengan 2,10932. Dengan F2,10932 itu kita dapat nilainya min 0,65939. Dengan X5-nya kita dapat yaitu 1,96752. Lanjut iterasi yang kelima, ambil X4 dan X5-nya, di mana X4 sama dengan 2,10932 dan X5-nya yaitu 1,9652. Dengan F1,962 kita peroleh nilainya itu minus 0,15309 dengan X6-nya itu sama dengan 1,99423. Nah, lanjut ke iterasi ke-6, di mana X5-nya sama dengan 1,96752 dan X6-nya sama dengan 1,99423. Dengan F1,99423 itu kita dapat nilainya yaitu min 0,02854 dengan X7-nya yaitu 2,00036. Lanjut iterasi ke-7, di mana kita ambil X6-nya sama dengan 1,99423 dan X7-nya sama dengan 2,00036. Dengan F2,00036-nya sama dengan min 0,00178 dan X8-nya kita dapat yaitu 2,00000. Nah, lanjut iterasi yang ke-8, kita ambil X7 dan X7-nya sama dengan 2,00036 dan X8-nya sama dengan 1,999996. Maka F1,999996 ini sama dengan min 0,0002 dengan X9-nya yaitu 2,0. Nah, kita lanjut ke iterasi yang ke-9. Kita ambil X8 dan X9-nya, di mana X8 sama dengan 1,999996 dan X9-nya yaitu 2,0. Dengan F2,0 itu kita peroleh 0,0, maka X10 kita peroleh yaitu 0,0. Jadi salah satu akar dari fungsi F4x pangkat 3 kurang 15x kuadrat tambah 17x kurang 6 sama dengan 0 adalah 2. Nah, langsung saja di sini adalah metode bagi 2, di mana kita ke program, kita set untuk inputnya itu berupa suatu fungsi, kemudian ada batas bawah dan batas atas, dan juga maupun skala toleransinya. Nah, kemudian kita cek apakah selang yang kita pilih mengandung akar atau memiliki akar di dalamnya. Nah, kita cek di sini yang while ini yang centang biru. Nah, maka di sini tidak ada akar. Dan karena tidak ada akar, dan YA dan YB ini adalah nilai dari fungsi F dengan X sama dengan A dan F dengan X sama dengan B. Nah, kemudian kita langsung ke algoritma metode bagi 2, di mana langkah yang pertama kita definisikan dulu
galatnya. Nah, galat awal di sini ada galat toleransi. Nah, jika galat awal lebih dari galat toleransi, maka kita lanjut ke algoritma metode bagi dua, di mana metode pertama yaitu kita bagi selangnya menjadi dua buah bagian dan kita cari titik tengahnya, kemudian kita bandingkan apakah akar itu ada di selang yang pertama di awal atau di selang kedua di titik tengah sampai dengan B. Nah, begitu seterusnya, ini sampai berulang-ulang, di mana selang mana yang mengandung akar sampai dengan batas atas dan batas bawah ini berhimpit seberapa dekat tergantung dari galat toleransi yang kita gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita jalankan programnya. Nah, kita coba running, maka akan muncul metode bagi dua. Nah, di sini. Nah, lalu kita masukkan fungsinya. Kemudian batas bawahnya, nah kita misal ambil 0 dan batas atasnya kita ambil misal 10 dan galat toleransinya yaitu 10 pangkat min 10. Nah, lalu kita tekan enter, maka kita akan mendapatkan solusinya. Dengan akar solusinya adalah, nah ini adalah solusinya. Dengan jumlah iterasi ada 36 dan di sini ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas dan ini nilai tengahnya, ini fungsinya dan ini adalah galatnya.